Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida dari kelas 10 MIPA 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah, teknik dasar, dan peraturan pada permainan badminton. Bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah dapat diartikan sebagai permainan yang dimainkan dengan menangkis bola menggunakan raket. Bolanya merujuk pada kok yang terbuat dari bulu hewan unggas, setidaknya dimainkan oleh dua orang. Tujuannya adalah dengan memukul bola hingga melewati net dan jatuh di area lawan untuk mendapatkan poin. Sejarah badminton. Bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat itu mereka mulai memasang jaring dan memainkannya secara bersaingan. Badminton menjadi olahraga populer di dunia, terutama di negara Asia Timur, Asia Tenggara, dan di negara-negara Skandinavia. Tanggal 5 Juli 1934 didirikan sebuah organisasi yang mengatur kegiatan badminton, yaitu International Badminton Federation atau yang disebut dengan IBF pada induk organisasi tingkat dunia. Dan induk organisasi di Indonesia yang disebut dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disebut dengan PBSI. Olahraga bulu tangkis ini juga menjadi olahraga olimpiade pada musim panas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Dengan panjang lapangan 13,40 meter dengan lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan 1,98 meter, dan jarak servis tengah ke samping 3,05 meter. Panjang raket 68 cm dengan lebar 22 cm, panjang kepala raket 28 cm dan lebar 22 cm yang terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat raket 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm dengan berat standar kok 4,74 sampai dengan 50,5 gram dengan tinggi kok 64-74 mm. Dalam badminton terdiri atas tunggal, ganda, dan ganda campuran. Dalam pemain tunggal terdiri dari satu putra maupun putri, untuk ganda yaitu terdiri dari dua orang putra maupun putri, dan ganda campuran terdiri dari dua orang dengan setiap tim terdiri dari satu orang putra maupun satu orang putri campuran. Permainan bulu tangkis dalam nomor ganda ataupun tunggal terdiri dari 21 angka. Dalam permainan bulu tangkis, itu juga memiliki beberapa peraturan yang salah satunya adalah permainan bulu tangkis dipimpin oleh wasit utama dan 4 hakim garis, yang mana jika bola keluar dari lapangan, maka seorang hakim garis harus mengangkat tangan kanan ke samping untuk memulai pertandingan bulu tangkis, maka dilakukan undian untuk siapa yang memulai terlebih dahulu. Yang kedua, permainan bulu tangkis juga dimainkan dalam 3 set, kecuali dalam 2 set berturut-turut si pemain langsung memenangkan pertandingan. Satu set dalam permainan bulu tangkis harus mencapai 21 poin, kecuali jika terjadi poin yang sama yaitu 20-20, maka ditentukan dengan selisih 2 poin. Yang ketiga adalah pemain melakukan servis pada bagian kanan lapangan jika memperoleh poin genap, sedangkan jika memperoleh poin ganjil, maka pemain harus melakukan servis pada bagian kiri lapangan. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang pertama adalah teknik memegang raket. Itu terdiri dari dua, yaitu forehand dan backhand. Teknik forehand yaitu teknik yang dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Untuk melakukannya, pertama posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman, posisi ibu jari dan jari telunjuk membentuk V, sementara jari yang lain memegang erat raket. Yang kedua adalah teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yaitu pertama, posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya, kemudian keempat jari lainnya memegang erat raket. Yang kedua adalah teknik pukulan. Teknik pukulan ini yaitu satu, pegang raket dengan teknik forehand. Yang kedua, posisi kaki kiri berada di depan kaki kanan, berada di belakang. Yang ketiga, condongkan badan sedikit ke arah kanan. Yang keempat, pukul shuttlecock dengan menggerakkan bahu ke depan. Yang kelima,
Jika ingin melakukan pukulan clear, pukul shuttlecock sekeras mungkin. Yang ketiga adalah teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerja sama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. Yang keempat adalah posisi badan. Oleh karenanya, sangat penting untuk berlatih menjaga keseimbangan tubuh dengan cara berikut seperti 1. Posisi badan bertumpu pada kedua kaki. 2. Tekuk kedua lutut, kemudian berdiri dengan ujung kaki sampai pinggang berada posisi tegak. Yang ketiga, buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Yang keempat, tangan yang tidak memegang raket berada di samping badan. Hal ini supaya tangan memegang raket bisa bergerak bebas. Yang kelima adalah posisi badan ketika melakukan pukulan. 1. Posisi badan sedikit menyamping ke arah net. Yang kedua, posisi kiri berada di depan kaki kanan. Yang ketiga, posisi badan berada di belakang shuttlecock. Yang keempat, posisi bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. Yang kelima, harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. Yang keenam adalah teknik melakukan servis. Terbagi menjadi 3 cara, yaitu forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand service. Forehand pendek dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh jatuh dari net area lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Servis ini menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Posisi jatuhnya shuttlecock akan jatuh dari net atau di belakang area pemain lawan. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kaki selebar pinggang dengan posisi tubuh sedikit menyamping. Hal ini berguna untuk memperkokoh posisi berdiri pemain. Yang ketiga adalah backhand service. Dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika melakukan servis ini, posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kananlah yang berada di depan, begitu juga dengan sebaliknya. Yang 7 adalah teknik mengembalikan servis. Itu terbagi menjadi 2, yaitu teknik drop shot dan teknik netting. Teknik drop shot yaitu teknik di mana cara melakukannya sama seperti dengan smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak terlalu bertenaga. Tujuan dari teknik ini untuk mematikan pergerakan lawan. Yang kedua adalah teknik netting. Melakukan pukulan dengan perlahan dan mengarahkan shuttlecock jatuh sedekat mungkin dari net. Kedelapan adalah teknik overhead. Teknik ini yaitu dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock seperti halnya melempar sesuatu. Yang kesembilan adalah teknik smash. Pada teknik smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shuttlecock dengan kuat ke arah daerah lawan. Jika teknik ini dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan gerakan shuttlecock yang mematikan.